Saya Kristen. Oke. Abang tahu bahwa banyak orang-orang Kristen berkata Yesus adalah Tuhan. Ya. Oke. Kalau ada orang Kristen seperti saya mengatakan Yesus adalah Tuhan, kira-kira apakah itu berkontradiksi dan itu adalah saksi Yehova? Oke. Pertama-tama terima kasih, Dis. Saya mau katakan begini ya. Pernyataan Anda itu membuat Anda dicap sebagai saksi Yehova. Dan itu tidak ada salahnya. Ya, tidak ada salahnya. Oke, sebentar, sedikit saya Begini. potong. Berarti tidak ada salahnya orang yang menganggap saya karena mengatakan Yesus itu Tuhan berarti saksi Yehova ya? Benar, benar. Oke. Dan Anda Artinya, setuju dengan mereka? saya setuju logikanya itu. Sehingga Anda perlu dicap sebagai saksi Yehova. Mantap. Ini yang kutunggu, ini yang ini bang. Ini yang kutunggu dari tadi. Ya ini. kan, karena Anda kan minta harus kontra kan, maka saya harus Iya kontra dong. dengan Anda. Yang saya tunggu Oke. yang ini. Saya tuh seneng kalau yang naik ke sini tuh yang kontra dengan saya, biar penonton itu menjadi dapat suguhan dari dua sisi. Kalau hanya dari satu sisi, goblok terus penonton itu nanti. Harus dari dua sisi. Yang kontra dengan yang. Makanya kalau kita debat-debat capres, itu harus visi misinya itu diadu gitu loh. Jadi capres yang satu dengan capres yang lainnya harus beradu argumen. Supaya apa? Supaya timbul sesuatu kebenaran di situ. Oke. Berarti Anda setuju Yesus itu Tuhan, dan kalau ada yang ngomong Yesus itu Tuhan berarti saksi Yehova lah dia. Oke, sekarang kita buka Alkitab. Ya. Oke, supaya kita langsung Alkitab yang menjadi juri di antara kita ya. Buka Lukas pasal yang ke-20. Ya, baca Des. Ya, abang harus baca. Nanti kalau saya yang baca, saya yang pintar, mah. Enggak apa-apa, dibaca aja. Oke, saya tampilkan di layar ya, Bang ya. Ya. Baik, saya tampilkan di layar Lukas pasal yang ke-20 ya. Oke. Lukas pasal yang ke-20. Saya balik dulu ya, Bang ya. Oke. Sorry Bang, sedikit lemot ya Bang ya. Tapi masa nggak ada Alkitab di situ Bang? Saya nggak pegang ini. Saya naik diskusi ya. Silakan sampaikan data Alkitab supaya kita debat bagus. Oke, baik. Atau Markus 12 saja lah ya. Ini. Markus 12 ayat yang ke-36. Oke. Oke. Kelihatan Bang ya? Ya. Markus, sebentar. Nah, Markus 12 ayat 36. Ini merah ya Bang ya. Kalau merah ucapan siapa Bang? Ya, ucapan Yesus. Baik. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus. Oleh pimpinan siapa? Ya, Roh Kudus. Oke. Lanjut. Berkata, apa perkataan Daud? Tuhan telah berfirman kepada Tuhan telah berfirman kepada Ya, Tuanku. apa di sini, Bang? Ya, di situ Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Oke, siapa duduklah Tuanku di sebelah sini? kananku. Siapa Tuanku di situ? Ya, itu kalau dalam tafsiran orang Kristen itu kan Yesus. Oke, berarti Daud menyebut Yesus sebagai tuannya, betul nggak? Ya, benar. Berarti saksi Yehova Daud ya? Lah, ya iyalah saksi Yehova karena dia bilang Tuhan. Ya, boleh. Daud ini saksi Yehova ini Masa Tuhan dibilang Tuhan? Gimana kira-kira? Nah, boleh. Nah, terus Oke.
Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, berarti Daud adalah seorang saksi Yehova. Karena dia berkata bahwa Sang Mesias itu adalah tuannya, bukan Tuhannya. Betul? Ya boleh, Setuju? boleh, ya. Iya, baik, baik, kita tentukan. Nggak apa-apa, Bang. Jadi kalau dibilang saya saksi Yehova, ya karena saya sama seperti Daud. Ya kan? Ya, Gimana kira-kira, Bang, kalau begitu? ya. Jadi Gimana gini, kira-kira tanggapannya? gini. Silakan. Oke, jadi gini. Terima kasih. Jadi begini. Pertama, Ya. kalau terkait dengan Daud, memang yang dia sampaikan dia pakai nama Tuhan itu ya, Yod-Heh-Vav-Heh, Yehova. Maka dalam konteks itu, ketika diterapkan kepada Yesus, orang berpikir ya seperti itu atau menafsir seperti itu, maka otomatis secara logis Daud adalah saksi Yehova. Jadi tidak problem kalau dilihat dari sisi konteksnya seperti itu. Nah sekarang terkait dengan Edis, mengapa Edis harus bisa mengakui bahwa Anda itu saksi Yehova? Mengapa ragu-ragu mengakui? Karena begini ya. Ini sebenarnya kita bukan hanya berbicara dari secara tekstual, tapi bangunan konstruksi teologis orang Kristen dalam hal ini secara khusus ya, yang menganut paham Tritunggal. Itu kan kita tahu sama, menekankan sehakikatnya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka ketika Edis ya mengatakan seperti itu, konsekuensi logisnya Edis sedang mengusung itu kan, apa yang disebut apa itu Yesus di bawah ini kan subordinat. Itu problemnya di situ. Karena begini, kita tahu dalam terjemahan bahasa Indonesia, mengapa perlu huruf H itu di tengah? Tuhan bukan hanya untuk kembali kepada pengertian kuriosnya itu, tetapi juga penekanan tentang otoritas Yesus sebagai pencipta langit dan bumi yang sehakikat dengan Bapa, sehakikat dengan Roh Kudus. Problematikanya di situ. Jadi ada kesan subordinat sehingga Edis ya mau tidak mau, suka tidak suka, konsekuensi logis Anda harus mengakui bahwa Anda seorang saksi Yehova di situ. Baiklah. Oke. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku, berarti Tuhan Yesus adalah seorang saksi Yehova. Ya, dalam pengertian yang cukup kontekstual, boleh dikatakan begitu. Tetapi apakah dengan demikian dia menyatakan bahwa, apakah dia dengan demikian dia menyatakan bahwa dia subordinat? Apakah dia subordinat dengan mengatakan seperti itu? Oke, coba kita buka lagi Alkitab kita ya. Baik. Kalau masalah subordinat atau enggak itu sebenarnya itu kembali kepada diri masing-masing ya. Anda mau mengatakan itu sehakikat kah, bawah membawahi kah, itu sebenarnya bukan gara-gara itu orang masuk surga atau masuk neraka. Nah ini lagi, dengan itu kan Anda timbulkan satu problem baru lagi. Baik Bang ya, sabar ya. Oke, coba buka. Dari tadi saya terus yang nampilkan Bang. Kenapa Abang sesekali tidak tampilkanlah ayatnya Bang? Kan ada yang bilang begini, siapa yang membawa dalil ya dia harus buktikan dalil itu kan. Oh gitu, baik. Oke, coba buka 1 Korintus 11 ayat 3 Bang. 1 Korintus 11 ayat 3 ya. Ya, 1 Korintus 11 ayat 3. Oke. Ya. Silakan Bang dibaca.
Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Siapa kepala dari Gimana Kristus? itu? Kepala dari Kristus Ya, siapa? Allah. Allah. Kenapa kok bisa dikatakan kepala dari Kristus adalah Allah, Bang? Ya, saya paham artinya begini. Mungkin yang dipikirkan, tapi saya mau kembali itu ya. Bukan, coba Abang orang- jelaskan dulu. Saya mau tanya nih, Bang. Kenapa Alkitab kita berkata bahwa kepala daripada Sang Mesias, Sang Kristus, itu adalah Allah Bapa? Ya, ya karena memang Yesus sendiri ya sebagai Mesias mengakui bahwa dia keluar dan datang dari Bapa, dan dia sendiri adalah anak. Maka wajar kalau di dalam 1 Korintus 11 ayat 3 itu dikatakan kepala dari Kristus ialah Allah. Tidak problem. Pertanyaannya, apakah dengan demikian dia menjadi subordinat daripada Allah? Sementara orang Kristen saya menyatakan nggak bahwa Yesus adalah Allah. Saya nggak bilang itu subordinat atau apa, Bang. Yang bilang subordinat itu kan Abang. Yang bilang saya subordinat. Cuman mau subordinat mau nggak subordinat, yang saya katakan adalah kepala daripada jemaat adalah Kristus. Kepala gereja Iya. adalah Yesus, betul? Betul. Oke. Yesus masih punya kepala nggak? Bagaimana itu pertanyaan itu? Maksudnya? Oke, gini Maksudnya saja. apa? Gini saja, Bang. Nah, Jemaat Ya. atau gereja punya kepala nggak? iya, Siapa kepalanya jemaat atau gereja? Kristus. Oke. Kristus sendiri punya kepala nggak? Wah, suaranya tidak kedengaran. Saya ulang, Bang, ya. Saya ulang. Pelan-pelan, Bang. Saya ulang pelan-pelan. Di suaranya tidak kedengaran. Suara saya nggak kedengeran, masa? Coba, saya ulang lagi, Bang, ya. Gereja Coba Atau coba bicara. jemaat. Kedengaran dong. sekarang kedengeran? Kedengaran kah teman-teman? Aduh, kedengeran, Bang, tidak suara. kedengaran suaranya. Kok bisa nggak kedengaran? Sabar ya, sabar. Aduh. Sabar. Suara saya bagaimana, Bang? Sabar ya. Coba dicabut saja lah, Bang. Oke. Bang, nggak Oke, usah pakai, kedengaran. nggak usah pakai perangkat-perangkat gitulah, Bang. Dicabut aja, kenapa sih? Udah kedengaran. Oke, Bang. Oke. Gereja atau jemaat itu punya pemilik atau liar? Ya, Punya pemilik atau punya kepala? Dia ada sesuatu yang Iya. mengepalainya. Siapa, Bang? Ya. Yesus Kristus. Yesus sendiri, Bang, dia punya pemilik nggak? Punya kepala nggak? Yang Ya, mengepalainya. Siapa? Bapa. Oke. Dari statement itu salah tidak? Ya, tidak ada yang salah. Ya sudah, kenapa? Sekarang begini. Kalau saya katakan Terus? saya katakan bahwa itu tidak dengan sendirinya harus dilihat sebagai Yesus subordinat. Anda Bang, mensubordinat Yesus saya tidak atau pernah tidak? mengatakan, Bang, saya tidak pernah mengatakan bahwa subordinat tidak subordinat. Yang saya katakan di situ, Bang, jelas bahwa gereja itu ada yang mengepalai. Yang mengepalai Ya. gereja adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun ada yang mengepalai, Bang, yaitu Bapa di surga yang memerintah Tuhan Yesus, yang mengutus Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, kehendakku, makananku, makanan dia itu adalah melakukan kehendak dia yang mengutus. Ya, Gitu loh, Bang. saya tidak persoalkan itu, Dis. Iya, Yang saya persoalkan begini. Setiap kata, bahkan ayat Alkitab itu punya konsekuensi pengajaran. Dan Anda paham
bahwa pengajaran Kristen yang Itu fokus pada pengajaran saya Tritunggal. tuh pengajaran Alkitab yang barusan saya katakan, kok Anda katakan konsekuensi. Ya itu Alkitab. Lalu Anda berbicara ini kan Anda Berarti sedang punya mengajar. konsekuensi. Berarti ajaran Ya. Alkitab itu punya konsekuensi. Iya. Apa Itu konsekuensinya konsekuensi dari kepada pengajaran. Apa konsekuensi Ya, daripada yang- pengajaran Alkitab tadi? Sekarang begini, Dis. Anda membaca Alkitab. Ketika Anda membuat narasi edukatif, Anda sedang mengajar enggak? Betul. Alkitab Ya, itu berarti apa? Yang saya begini, bukan saya sedang mengajar, Alkitab sedang mengajar. Saya menyampaikan apa yang tertulis dalam Alkitab tersebut. Ya, tapi Anda punya interpretasi. Kalau Di mana? Anda bilang Alkitab Interpretasi saya di mengajar, mana? biarkan Alkitab itu Bukan. tidak usah ada penjelasan. Dari kan? ayat yang saya utarakan tadi, interpretasi saya di mana? Di situ. Lah Anda baru katakan yang tadi. Saya bukan melakukan interpretasi, itu isi Alkitab yang saya bacakan. Kok Ya sekarang interpretasi begini. sih? Aduh. Interpretasi. Anda melakukan interpretasi ataupun penafsiran, Anda tidak bisa Oke, menghindari coba. dari situ, Dis. Coba. Itu tidak mungkin. Interpretasi apa yang saya lakukan tadi? Ketika Anda menjelaskan, Anda mau menjelaskan dengan cara apapun dan apapun itu, Anda sedang mengungkapkan interpretasi Anda. Tidak ada itu Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Kan begitu? Astaga, perasaan dari tadi saya nggak melakukan interpretasi, Bang. Dengar, Ya Bang ya. sudah, maksud saya begini. Alkitab berkata bahwa jemaat punya kepala. Kepala dari Ya. jemaat ialah Tuhan Yesus. Oke. Nah, Tuhan Yesus disebut oleh Daud, ya, Daud sendiri dulu dia sudah dipimpin oleh Roh, dia sudah berkata, Tuhan, maksudnya Yahweh, telah berfirman kepada Tuanku, maksudnya Sang Mesias. Nah, Daud menyebut Sang Mesias itu adalah Tuannya. Nah, lalu Anda katakan berarti saksi Yehova, betul? Ya. Justru di sini yang melakukan interpretasi adalah Anda. Karena orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan itu merendahkan Yesus. Padahal dia Tuhan, kok dibilang Tuhan? Nah, makanya permasalahannya itu, Bang, ada di kata Tuhan dengan Tuhan. Itu kata yang sama. Seperti kata tahu dengan tahu sama, Bang. Pahit dengan pahit sama. Iya. Coba tapi apa kalau bedanya? kata tahu, Gini aja. Apa bedanya pahit dengan pahit? ya tidak beda. Oke, Tetapi apa kalau bedanya? tahu dan tahu beda enggak? Saya tanya, tahu dan tahu beda enggak? Oke, kalau merujuk ke Tahu dan makanan. tahu beda enggak? Oke. Kalau nggak merujuk ke kita jangan merujuk ke makanan ya, Bang ya. Kita kasih contoh kalimatnya. Makanya Kita bukan kalau ngomong Anda makanan. bilang beda enggak, ya harus dipikirkan lebih jauh. Ya, betul. Makanya begini. Kan begitu. Baik. Kita pakai kalimat biar nggak lepas dari kalimat. Oke. Dia orangnya hitam. Dia orangnya hitam. Beda atau sama? Ya beda. Apa bedanya hitam sama hitam? Ya tulisan maupun ucapannya bedanya di situ. Maknanya Maknanya sama, artinya sama, tapi beda tulisan dan ucapan. Benar tak? Tulisannya beda, maknanya sama. Oke. Saya tidak tahu di mana dia berada. Saya tidak tahu di mana dia berada. Bedanya apa? Jelas berbeda, tetap pada tulisan dan maknanya. Oke, Maknanya sekarang. beda dari tulisannya. Oke, sekarang. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Sama atau beda? Ya beda di situ. Bedanya di mana? Beda kata Tuhan dan Tuhan. Penekanannya berbeda karena ada faktor huruf H. Kan di situ. Oke, Kita mau baik. bicara letter leg atau kita Baik. bicara substansi, Dis? Oke, baik. Oke, sekarang buka lagi. Ini menarik nih, cocok nih. Nah, ini yang kutunggu-tunggu ini mewakili si Rudi ini, baik. Oke, baik. Rudi Sekarang Rudi lagi. Oke, sekarang coba Bang buka. Sabar ya Bang ya. Buka saja di situ, Dis. Kau nih. Sabar Bang.
Yohanes 19 ayat 40 Bang. Yohanes 19 ayat 40 Yohanes. coba. Yohanes 19 ayat 40. Ayat 40 ya. Iya, ya. Oke. Coba Bang Mayat baca. Yesus. Dibaca dulu Bang. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan. Coba dan Abang salah. Abang membubuhi. Yohanes 14. Oh, sebentar. Kayaknya bukan ini. Sebentar. Sorry Bang. Sorry. Sebentar. Sabar. Ya. Bukan salah Bang. Saya salah baca. Sebentar. Sorry ya. Sebentar. Sabar ya Bang ya. Lukas 24 ayat 3 maksud saya. Lukas 24 ayat 3. 24 ayat. Sabar ya. Sabar. Oke. Lukas 24 ayat 3. Ayat 3. Oke. Silakan. Dibaca ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Lukas 24 ayat 3 Bang. pergi. 24 ayat 3. Oh, ayat 3. Oke. Ya. Dan setelah masuk benar kan? Mereka Ya, betul. tidak menemukan mayat Yesus. Oke? Gimana? Coba dibaca yang benar Bang. Jangan mayat Yesus. Coba lagi. Mayat Tuhan Yesus. Oke. Apa bedanya di mayat Tuhan Yesus dengan mayat Tuhan Yesus? Berarti penekanannya kalau Han harus keilahian, betul nggak? Ya. Betul? Ya. Oke, berarti di sini yang mati itu ditekankan adalah mati keilahiannya ya, betul? Sesuai dengan Anda harus Ya, saya konsekuensi. konsekuen. Saya konsekuen. Konsekuensi. Saya konsekuen. Ya, ya, baik. ya benar. Oke, Yesus berarti- adalah Tuhan sekaligus manusia. Pada saat dia mati, mayatnya itu boleh dikatakan sebagai mayat Tuhan. Apa yang problem di situ? Oke, berarti di sini sedang menekankan Tuhan itu adalah sesuatu yang lebih dalam lagi Anda bilang. Apa bedanya Tuhan dengan Tuhan tadi Anda bilang? Ya. Jadi kalau orang bilang Tuhan, ya, dalam pengertian keseharian secara sosiologis. Bukan. itu kan Gini. penguasa. Gini. Ya. Sebentar. Tadi kan Anda Ya, mengatakan, gini Bang, bahwa Tuhan dengan Tuhan itu beda. Betul? Ya. Ya. Oke. Kalau Tuhan itu biasa-biasa saja. Sedangkan kalau Tuhan itu pengertiannya bahwa dia itu ilahi pencipta langit dan bumi. Betul? Ya. Oke, berarti kalau di sini mayat Tuhan berarti penekanan bahwa pencipta langit dan bumi itu meninggal. Ya. Kenapa tidak? Oke, berarti menurut Anda Yesus sebagai pencipta langit dan bumi, Yesus sebagai sosok ilahi meninggal dunia. Ya. Oke, Mengapa baik, tidak? baik. Apa yang baik. tidak logis di situ? Oke. Jadi menurut Anda di sini kata Tuhan itu penekanannya sedang di situ ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Iya, penonton kan akan makan tahu sendiri nanti. Karena begini, Des. Nah, Begini. Nggak, sebentar. Kalau Ini saya menyapa, biar saya selesaikan. ya begini, Anda dengar dulu. Gimana? Silakan. Ketika saya menyapa Anda Tuhan, tidak problem. Dan saya mengajak orang lain, menyapa Anda Tuhan, tidak problem. Tetapi ketika mengajak orang menyapa Anda Tuhan Edis, bisakah diterima secara moral? Nah, Dari itulah sisi makanya etik teologi itu bisa enggak? Anda jawab dulu saya. Kita ini berdebat, adu argumentasi. sudah. Silakan. Baik, saya Ya. jawab ya Bang ya.
Nah, Ya. itulah Bang, karena masalahnya pemahaman orang akan kata Tuhan dengan Tuhan itu sudah terlanjur berbeda. Makanya Boleh tidak juga mungkin, Anda. makanya Boleh. tidak mungkin panggil saya Tuhan Edis. Tapi Iya, kalau Anda kita- panggil saya Tuan Edis, Tuan, nah bisa. Tapi kalau Tuhan menjadi aneh. Karena apa? Karena ya sudah berbeda di pemikirannya situ, di masyarakat. justru di situ dari awal saya sampaikan Oke. implikasi penyampaian Anda itu Oke, yang baik, tidak diterima. sekarang Makanya kita- Anda harus berbesar hati menyatakan bahwa statement saya menyebabkan saya sebagai saksi Yehova. Anda harus bisa menerima itu, Budis. Oke, baik. Sekarang gini. Kalau begitu, di dalam bahasa Yunaninya, Tuan itu apa? Tuhan itu apa? Silakan. Ya kata kurios ya istilah yang sama, kata yang sama. Apa yang salah di situ? Loh, tadi katanya beda Tuhan dengan Tuhan. Kalau Tuhan Iya, Anda itu kan tanya bahasa tidak ada Yunaninya, sisi kurios, tidak ada namanya ada sisi tulisan lain. keilahiannya. Gimana? Kurios. Sisi sekarang begini, penerapannya kepada Yesus itu dalam pengertian apa? Dalam Bukan arti loh, apa? kita nggak bahas Yesus, nggak bahas yang lain. Membahas kata Nah, kalau dis Tuhan. begini. Anda sementara membahas satu sosok yang Bukan, menentukan kita nggak bahas sosoknya, kita ya, bahas kehidupan bahasanya. ini. Kita bahas bahasa. Iya, kita bahas Kita bahasa. kan nggak bahas sosok, kita bahas Tuhan dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada sosok ilahinya, tapi kalau Tuhan ada sosok ilahinya kan gitu tadi. Betul? Sekarang begini, saya tanya Anda dulu. Apakah ada bahasa kosakata Yesus itu, nama diri itu, tanpa sosok itu? Saya tanya dulu. Gimana? Syaratnya itu harus ada dulu, baru bisa ada penamaan. Kan begitu? Bukan, kita bahas kosakata. Iya, kita bahas kosakata, tidak problem. Kalau kosakata dalam bahasa Yunani, kurios yang ada sisi ilahi dengan kurios yang nggak ada sisi ilahi, di mana bedanya? Ya kosakatanya tetap sama, tetapi maknanya itu berbeda, Berarti dalam bahasa Yunani nggak ada kurios yang sisi ilahi dengan nggak ada sisi ilahi. Coba. Oh, tidak Saya pengen bisa. tahu. Begini. Oh, berarti abang Anda bikin menulis bahasa kata kurios. sendiri kalau begitu. Gini, Oh, bukan begitu, Dis. begini loh. Kalau Tuhan tidak ada sisi ilahinya. Kalau Tuhan ada sisi ilahinya. Oke. Coba di dalam bahasa Yunani, kurios yang ada sisi ilahi dengan kurios yang nggak ada sisi ilahinya mana coba? Di Oke. dalam bahasa Yunani. Kecuali itu yang tadi saya bilang kan sama, tapi kecuali ditulis kurios dan kurihos. Oke, Beda. coba mana contoh? Tapi kan tidak ada perbedaan itu. Iya, contohnya Tapi mana itu perbedaannya itu pada maknanya. Kurihos mana kurihos? Kan begitu. Mana coba? Tidak Kurihos. ada. Itu saya contohkan. Karang-karanganmu sendiri Ah. itu. Ya udah dibawa kok kalau gitu. Nah, bukan begitu. Ayo, Oh, enggak karang-karanganmu bisa, Dis. sendiri Anda itu. begini, kawan. Ngapain Kawan. kita kalau bahas karang-karangan